Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Hasanah dari Prodi D3 Kebidanan Universitas Bengkulu, NPM F0G020035. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem respirasi pada manusia dan kehamilan. Yang pertama, saya akan menjelaskan sistem respirasi pada manusia. Alat pernapasan yang pertama pada manusia yaitu hidung. Dari hidung, udara akan masuk ke dalam faring, lalu masuk ke dalam laring, ke dalam trakea, lalu ke dalam bronkus, lalu ke paru-paru. Simak penjelasan saya selanjutnya. Nah, inilah alat pernapasan yang saya sudah jelaskan tadi. Ada hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Yang pertama adalah hidung. Jika udara masuk ke dalam hidung, udara akan disaring oleh rambut-rambut halus yang ada di hidung. Dan juga udara akan dilembabkan oleh glukosa yang berada di hidung. Nah, hidung ini memiliki peran penting yaitu sebagai indera penciuman. Indera penciuman ini didukung oleh sel olfaktori. Sel olfaktori ini akan menerima respon lalu diterjemahkan oleh otak ke dalam bau-bauan seperti bau parfum, makanan, dan lain-lain. Selanjutnya ada faring, lalu ada laring. Nah, di laring ini terdapat pita suara yang dapat mengeluarkan suara dan di antara faring dan laring terdapat epiglotis. Nah, jika udara kita melewati pita suara ini akan bergetar dan dia akan mengeluarkan suara dan suara-suara ini akan berbeda tergantung pada pola yang kita buat. Selanjutnya ada epiglotis. Epiglotis ini adalah organ pertemuan antara saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Epiglotis akan menutup jika makanan ditelan ke dalam organ pencernaan. Nah, selanjutnya ada trakea. Trakea ini terdiri atas cincin-cincin hialin yang membentuk agar trakea selalu membuka dan juga ada bronkus. Bronkus ini akan bercabang terus ke dalam paru-paru yang bernama bronkiolus. Bronkiolus ini akan diteruskan ke alveolus. Di alveolus terdapat pertukaran udara, oksigen, dan karbon dioksida yang dibawa oleh kapiler-kapiler darah yang dilakukan secara difusi. Oksigen ini akan disebarkan ke seluruh tubuh, terutama otak. Nah, proses pernapasan terdiri atas dua proses, yaitu proses inspirasi dan proses ekspirasi. Inspirasi adalah proses menghirup oksigen, sedangkan ekspirasi adalah proses menghembuskan karbon dioksida. Selanjutnya ada mekanisme pernapasan. Mekanisme pernapasan ini terdiri atas dua cara, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Pada proses inspirasi pernapasan dada, otot antar tulang rusuk akan berkontraksi yang menyebabkan paru-paru membesar dan udara masuk ke paru-paru. Pada proses ekspirasi pernapasan dada, otot antar tulang rusuk akan berelaksasi, paru-paru akan mengecil dan udara akan dihembuskan. Selanjutnya adalah mekanisme pernapasan pada perut. Mekanisme pernapasan pada perut ini dibantu oleh otot diafragma. Otot diafragma akan berkontraksi membentuk datar. Paru-paru akan membesar, lalu udara akan masuk ke dalam paru-paru. Sebaliknya, jika otot diafragma ini melengkung, paru-paru akan mengecil, lalu udara akan dihembuskan. Nah, yang kedua, saya akan menjelaskan tentang sistem respirasi pada kehamilan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem respirasi pada kehamilan. Sistem pernapasan pada kehamilan, struktur dan ventilasi beradaptasi karena kebutuhan fetal dan maternal. Kebutuhan O2 meningkat karena respon peningkatan massa payudara, uterus, kebutuhan janin dan untuk mengeluarkan CO2. Diafragma bergeser 4 cm pernapasan dada dan menggantikan pernapasan abdomen.
Meningkatnya estrogen akan mengakibatkan relaksasi ligamen untuk tulang rusuk, sehingga peningkatan ekspansi dada. Meningkatnya vaskularisasi disalurkan ke nafas bagian atas, kapiler membesar, edema dan hiperemi di bagian hidung, faring, laring, trakea, dan bronkus. Dan fungsi paru-paru pada kehamilan atau ibu hamil bernapas lebih dalam dengan volume peningkatan 30-40 frekuensi. Pernapasan tidak berubah atau sedikit meningkat 2 kali per menit. Kapasitas total paru-paru agak menurun, estrogen dan progesteron akan meningkat, sensitivitas pusat pernapasan terhadap CO2. Fungsi pernapasan tidak terganggu, tetapi jika ada penyakit dapat menimbulkan keseriusan. Basal metabolisme rate pada kehamilan akan meningkat setelah 4 bulan usia kehamilan, meningkat 15-20% pada aterm, akan normal kembali dalam 5-6 hari PP. Meningkatnya kebutuhan O2, keseimbangan asam basa pada kehamilan, peningkatan ventilasi sehingga terjadi alkalosis respirasi karena penurunan PCO2. Plasma bikarbonat agak menurun sehingga terjadi peningkatan pH darah minimal atau lebih basa. Itulah tadi penjelasan dari saya tentang sistem respirasi pada manusia dan kehamilan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.